Oke guys, jadi Bapak Rahmat ini habis menjemput ZX25R dari Bandung. Bandung tempat lo, rumah lo. Jadi karena saya merasa kasihan, dia cukup macet dan menghabiskan waktu cukup lama. Marilah kita suruh dia duduk, kita suguhkan dia segelas nutrisari dan akan dipijit sama Bapak Denis. Nanti nurunin motor saya aja. Yuk. Children used to run and play. Look at all the mess we made. Guess I never know where it went wrong. Sometimes I feel like all that's sad, 'cause viral then people forget. In this crazy world I don't belong. Nah, jadi kita lihat nih apa aja yang udah terpasang. Pertama nih, bagian pengereman sudah terpasang ya. Nah, lalu knalpotnya juga sudah terpasang. Jadi kemarin itu banyak banget di reelsnya Les Motor yang komen, gue ngomongnya itu knalpot Brembo. Pasang itu ada velg gear speed ya. Velg gear speed, knalpot, Brembo. Pokoknya semua nanti akan jadi. Maksudnya itu adalah knalpot, Brembo gitu. Jadi ini Brembonya udah terpasang, knalpotnya sudah kita pasang juga Yoshimura yang TTB. Lalu ohlinsnya juga sudah kita pasang dan pokoknya beberapa part itu sudah terpasang rapih lah. Nah ini sekarang ini ada part karbon. Nah jadi dia tuh memilih karbon yang modelnya ini yang forge ya guys ya. Forge yang chop yang big. Nah ini jadi dikombinasikan sama body yang dia cat ini memang ketemu banget sih. Gila ya, gokil ya. Gue tuh pertama kali lihat waktu tempel-tempelin aja yang langsung gawat sini, motor bakal jadi keren banget gitu. Jadi ini namanya Batman. Jadi si Batman bakal ditambahin karbon-karbonan. Oke guys, jadi langsung aja kita menuju ke bagian pemasangannya. Nanti part-part apa saja yang di karbon nanti akan gua tambah waktu lagi review ya guys ya. Jadi ini sekarang silakan dinikmati pemasangannya. I see fire burning, but I close my eyes. Everything is falling out of place. I see trees ripped from the ground, but nobody makes a sound. I see fire burning, but I'm fine. I am nobody. Oke guys, jadi kemarin itu motor Bro ini aja sudah melakukan pemasangan karbon ya. Jadi karbonnya itu dipakai yang Forge, yang Dove. Nah sekarang kita berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu adalah pemasangan velg gear speed. Nah ini adalah velg gear speed yang tipe GP1S. Ya ini keren banget ya, Jepang banget lah pokoknya. Ini palangnya 5 dengan lebar velg depan itu 3,5 inch dan belakangnya 5,5 inch. Jadi kalau di Kawasaki ZX25R itu memang paling maksimal kita bisa pakaikan 5,5 inch dan bannya bisa kita besarin atau kita upgrade ke ukuran 180. Nah, jadi motor ini bakal jadi seksi sekali, bakal jadi gambot dan bakal jadi besar. Nah, sebelum kita melakukan pemasangan, ada baiknya gimana kalau kita timbang dulu nih supaya kita tahu berapa sih bobot berat dari velg gear speed GP1S ini untuk Kawasaki ZX25R. Nah, jadi gue pengen melakukan penimbangan untuk velg standar. Jadi kita bisa ada perbandingan velgnya itu. Kalau gue bilang ringan itu emang seringan apa sih gitu kan ya, kan gue sering bilang tuh velgnya ringan nih, enteng gitu ya, bagus. Nah jadi supaya valid informasinya, bagaimana kalau misalnya gue timbang juga velg standarnya. Oke, yuk mari kita timbang ya. Kalau ini gue masih pakai 2 tangan. Oke, bobotnya depan 5,1 kilo ya, sedangkan gear speed itu 3,1 kilo, jadi selisihnya 2 kilo untuk depan. Nah sekarang yang belakang. Nah, yang belakang itu 7,1 kg. Berarti sedangkan yang gear speed itu 4,9. Jadi kalau gear speed depan belakang itu totalnya 8 kg. Kalau velg standar itu totalnya itu 12,2 kg. Jadi ada selisih 4,2 kg. Nah, itu cukup signifikan sekali untuk di bagian velg. Oke, langsung saja kita ke bawah dan kita eksekusi nih velg yang keren banget ini. Let's go.
Nah guys, ini dia motornya Boroni TJ ya, sudah selesai. Jadi kalau perjalanannya itu sudah cukup panjang, kita jemput dari Bandung sampai kita bawa ke Jakarta, dan ini adalah hasilnya. Hasilnya sangat memuaskan sekali ya. Ini bisa dilihat, memang nih motornya juga sudah dicat sama si Boroni TJ. Jadi warnanya ala-ala Batman gitu ya. Jadi ini warnanya apa namanya ya? Mungkin grey. Gue namakan warnanya ini grey Batman ya. Jadi ini dan dia juga namakan katanya Batman si motornya ini. Nah, di ZX25R ini dia bisa gue bilang konsepnya agak sedikit JDM ya guys ya. Kenapa? Karena barang-barang yang dipakai ini berbau-bau Japanese gitu. Salah satunya adalah Yoshimura knalpotnya. Knalpotnya itu kita pakai Yoshimura TTB alias yang titanium muffler dan juga titanium header. Lalu nggak cuman Yoshimura knalpotnya doang nih gitu ya. Yang lain semuanya Yoshimura. Wind armor dari Yoshimura, windshieldnya. Lalu footstepnya, ini footstep yang terparah sih, yang terhedon ya guys ya. Ini adalah Yoshimura X-Strap. Ya, ini adalah gue bilang footstep yang termahal untuk Kawasaki ZX25R. Memang dari secara finishing, dari secara anodize-nya, warnanya, bahkan sampai posisi untuk shifting dan remnya ini yang the best sih, gitu ya. Nah, lalu ini steering nut-nya juga ada dari Yoshimura juga. Dia juga ambil yang warnanya sama kayak ini ya. Namanya apa sih? Satin grey ya. Lalu cover radiatornya juga menggunakan yang Yoshimura yang tipe core. Nah, ini juga ada tutup olinya Yoshimura ya guys ya. Dan satu lagi yaitu adalah frame sliders dari Yoshimura. Sebenarnya ini kan motornya ABS, sebenarnya juga udah dapet sih frame slider dari Kawasaki, cuma sama dia diganti supaya semuanya itu Yoshimura brand. Nah, mantap ya guys ya. Jadi ini adalah produk-produk ZX25R yang ada dari Yoshimura. Dan satu lagi yang bikin ini jadi JDM banget itu adalah penggunaan Gillespie wheels. Nah, ini Gillespie-nya kita pakai yang GP1S. Ini kita repaint sama karbon-karbon parts jadi warna bronze matte. Jadi gue pernah posting juga waktu itu sudah selesai, dan ini adalah pemasangannya di motornya Boroni TJ. Nah, kalian bisa lihat modelnya ya, palangnya itu 5, pokoknya kayak emang konsepnya JDM banget ya. Dan kelebihannya lagi dari Gillespie ini adalah dia sudah PNP untuk Kawasaki ZX25R, dan belakangnya itu lebarnya itu 5,5 inch, sehingga bannya bisa kita upgrade jadi 180. Nah, ban yang kita gunakan di sini adalah Pirelli Rosso 4, depan 120 dan belakang 180. Nah, lalu kalau untuk pentilnya kita ganti juga, karena kalau dari Gillespie itu kan dia dapatnya pentil lurus ya. Ini kita gantikan pentil yang L dari Puig warna merah. Oke, lanjut. Kita beralih ke pengeremannya. Ini cuman, kalau pengeremannya dia pakai Brembo. Tadinya mau pakai Gillespie ya, cuman kebetulan kalipernya agak lama ya kita nunggunya. Jadi supaya project ini bisa selesai, kita pasangkan Brembo M4 untuk depan, sedangkan belakang kita pakai P2. Ya, dan posisinya kita pakai posisi seperti yang standar menggunakan bracket dari Kenmoto. Jadi kalau Kenmoto itu ada posisi Brembo-nya itu atas, ya. Jadi selang remnya tidak perlu dipanjangkan. Selang remnya juga dari Active ya, satu grup sama Gillespie, jadi produk Jepang juga. Lalu kita beralih ke kokpitnya. Nah, di kokpitnya ini stangnya kita udah ganti juga pakai Active ya, atau dari Gillespie juga satu grup. Nah, ini kelebihan dari si stang dari Gillespie, stang Active ini tuh dia bisa di-adjust derajat kemiringannya gitu ya. Jadi bisa kita adjust, kita mau agak sedikit lebar atau kita agak mau sedikit masuk gitu. Dan itu kalau menurut gua derajat kecil pun itu juga udah lumayan signifikan sih untuk posisi riding kita gitu ya. Nah, lalu master remnya pakai Gillespie ya, yang VRC 17 karena single disc. Ini kebetulan kalau Boroni TJ nggak ada bikin double disc. Lalu untuk kirinya koplingnya pakai Gillespie juga ya, universal perch kit. Ini yang 28 mili, warnanya hitam, jadi motornya ini hitam-hitam semua gitu, bagus. Tabung minyak remnya pun juga sama dari Active Gillespie juga. Nah, lalu segitiga tengahnya nih ya, triple clamp-nya ini kita pakai dari CNC8 warna hitam. Memang mewah banget ya, modelnya kayak R1M gitu, ada lubang-lubang di tengahnya. Dan untuk suspensinya kita pakai Öhlins yang SD007 warna hitam. Dan kalau untuk suspensinya, ini suspensinya akan bikin para moge ini jiper kali atau minder, karena kalau ZX25 aja pakai model TTX gitu ya, Öhlins TTX KA250. Nah, kalau moge-moge yang nggak pakai Öhlins ini auto minder sih guys ya, karena ZX25 aja pakai TTX gitu. Lanjut, kita juga melakukan penggantian rantai. Rantai kita pakai EKA SRX2 yang warna hitam, full hitam. Jadi warnanya bagus sih, hitam full gitu guys. Nah, next yang pengen gue bahas adalah kombinasi body dan karbonnya. Karbonnya ini kita lapis ya dari karbon-karbon parts, dan pemilihannya ini gue bilang tepat sekali kombinasinya. Kenapa? Karena dia milih karbonnya itu yang tipe forged
Made. Jadi memang motornya udah made, jadi dia pilihin karbonnya juga yang made dan pakainya yang forged. Ceritanya itu dia sebenarnya nggak gitu suka karbon, tapi ketika waktu gua tawarin forged karbon yang made ini, dia langsung jatuh hati gitu ya, langsung suka dia. Langsung auto pengen lah gitu. Apa aja yang udah dilapis, ini ada dashboard speedometer, cover speedometer juga ada. Lalu ini ada panel kecil, ini grip set, sama hager, sama air scoop. Ya. Jadi yang hitam dove aja yang dia karbonkan. Lalu juga penggunaan Kenmoto titanium bolts. Ini ada di windshield. Sama baut dis depannya kita juga pakai Kenmoto. Gokil. Dan satu lagi, ini adalah Luimoto seat cover. Ini yang warna hitam kombinasi dengan grey. Keren. Lalu untuk performa, untuk nambah performanya, ini dia pakai Powertronic. Sudah dipasang juga Powertronic. Ya, jadi gue juga sudah tes. Ini menurut gue sih kombinasi yang tarikannya bikin ZX25 tuh enak ya, nggak lemot gitu. Pertama adalah penggunaan knalpot Hepta Force-nya ini, karena di setiap pipanya itu ada sambungan linknya. Itu penting banget buat ZX25 ya, jadi supaya nggak terlalu ngeplong. Sama penggunaan Powertronic. Soundcheck Yoshimura Hepta Force BKB full system Kawasaki ZX25. Idle-nya. Langsung jadi mantap. Oke guys, ini dia review motor dari Bro Roni Teja. Thank you Bro Roni Teja ya, udah jauh-jauh loh dari Bandung. Dibela-belain, dikumpulin dulu semua barangnya, belum dibeli dulu, belum dipasang. Lalu ketika semua barang sudah siap, tinggal dijemput di Les Motor dan dipasang di Les Motor. Itu guys reviewnya, thank you yang udah nonton. Thank you juga, jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe Les Motor YouTube channel. And I'll see you again in next time video. I'll see you again next time in the next video. Gimana sih? I'll see you again in the next video. Bye-bye. Oke guys, sudah selesai projectnya kita dengan Bro Roni Teja, yaitu adalah Kawasaki ZX25R Batman. Jadi ini mau kita langsung antar ke Bandung, balik lagi ke kampungnya Dennis gitu. Mungkin Dennis bisa kita bungkus kalian kali ya, biar dia pulang. Oke Pak, silakan diantar ke Bandung, hati-hati di jalan ya.